Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih sering mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita melihat di rukun Islam, sholat termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat dengan sengaja tanpa unsur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dalam sholatnya? Dia udah sholat, tetapi sholatnya itu asal-asalan. Dia udah sholat, tetapi gak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya terburu-buru hingga tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan sholat? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah orang yang malas melakukan sholat. Bukan tidak sholat, tetapi malas melakukan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin mereka sholat, tetapi sholatnya mereka asal-asalan. Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun, orang yang lalai dalam sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun sholat. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan walaupun kita melakukan ibadah itu, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di dalam hati kita, tertolak iman dan Islamnya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita tidak melaksanakan salat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan antara kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sedangkan kita tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan Allah? Bagaimana kita akan berharap orang itu membantu kita, sedangkan kita tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan orang itu? Seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana mungkin dia meminta nafkah kepada mantan suaminya? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah saja kita putuskan, bagaimana kita akan meminta rezeki kepada Allah? Bagaimana kita akan meminta pertolongan kepada Allah? Bagaimana kita akan meminta Allah untuk mengurus dan memperhatikan kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan kita dengan Allah? Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dan Rabb-nya adalah as-shalah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat, berarti kita telah memutuskan wahwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat hingga akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak bisa dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak bisa dikelatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali keluarganya sendiri. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang sengaja meninggalkan sholat maka dia telah murtad dalam Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat. Sholat adalah amal pertama yang akan dihisab. Jika sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah. Tetapi jika sholat kita rusak, maka amal yang lain akan rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, apapun alasannya. Kita bisa tidak naik haji kalau kita tidak mampu. Kita bisa tidak membayar zakat kalau kita tidak mampu. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat.
Karena jika kita tidak bisa melakukannya di masjid, kita bisa melakukannya di rumah. Karena jika kita tidak bisa melakukannya secara berdiri, kita bisa melakukannya secara duduk atau berbaring. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Saking pentingnya ibadah ini. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik pada seseorang, kita udah perhatian kepada orang itu, kita udah berikan semua hak orang itu, tapi tiba-tiba dia mengajak kita putus tanpa alasan. Bagaimana perasaan kita? Begitu juga perasaan Allah ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita memutuskan ikatan kita dengan Allah. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.